Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan pujian kita kepada Allah Jalla wa Ala dan juga sebagai ungkapan syukur kita atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya iman dan istiqomah di atasnya. Semoga ini terus Allah berikan dan langsungkan pada kita sampai kelak ajal datang pada kita dan Allah ridho pada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih tentang penjelasan fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadil Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizhu Ta'ala, masih bersama kitab Shalah dan masih bersama pembahasan tentang salatnya musafir. Dan kita sudah dapatkan faedah di majlis yang lalu tentang batas seseorang dikatakan sedang melakukan perjalanan safar dan dia berhak untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan salatnya, yaitu kembali kepada asal disyariatkan, yaitu dua rakaat atau yang disebut dengan salat qashar. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya masih terkait dengan salatnya musafir. Beliau katakan di poin yang kecil atau poin jim di halaman 145, al-muddatul lati yaksuru fihal musafir. Lamanya seorang musafir diizinkan untuk melaksanakan qashar. Berapa hari lamanya dia boleh melaksanakannya. Tentang masalah ini pun ulama berbeda pendapat. Berapa lama dia boleh qashar, sebagaimana juga mereka berbeda pendapat tentang jarak. Beliau katakan al-musafiru idza nazala bi baladin li hajatin yantaziru qada'uha wa lam yujmi' iqamatan yaksuru hatta yakhruj li'annahu ya'tabiru musafiran. Seorang musafir apabila dia melakukan perjalanan, mulai melakukan perjalanan dari negeri tinggalnya atau dari kampungnya, kemudian dia singgah di suatu tempat untuk menunaikan hajatnya apapun. Mungkin kita mau beli air kemasan atau buang air atau semisalnya, maka dia menunggu di sana dan tidak menjamak salatnya, juga tidak mengqashar ketika melaksanakan salat. Kalau itu datang waktu salat, sampai dia keluar dari negeri tinggalnya itu. Karena dia sekarang belum jadi musafir. Kalau sudah keluar dari batas negerinya, batas tempat tinggalnya, sebenarnya mengatakan batas kotanya, maka baru dia dikatakan sedang melaksanakan atau sudah masuk hukum safarnya. Yang kemarin sudah kita sebutkan. Contohnya seorang mau safar ke Semarang.
dia baru sampai Mundu. Apakah dia qashar? Belum, karena masih kota tinggalnya. Sampai perbatasan kota berikutnya, baru dia melaksanakan qashar. Hal ini sebagaimana disebutkan hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aqama Rasulullah SAW bi Tabuk 20 yauman yaksurus shalah. Nabi SAW beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari. Dan dia melaksanakan sholatnya dengan qashar tanpa jamak. Jadi qashar tanpa jamak. Jamak ini kata ulama boleh dilakukan oleh musafir, tapi tidak selamanya. Adapun qashar maka terus menerus. Jadi seorang musafir ketika dia sudah keluar dari kota tinggalnya, lalu dia singgah di satu tempat untuk hajat apapun, bukan tempat tujuannya, tapi sudah keluar dari batas daerahnya, maka dia selama perjalanan boleh jamak dan qashar. Tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan, maka dia qashar. Dia qashar. Walaupun sebelum mengatakan boleh juga jamak qashar. Tapi yang lazim bagi dia adalah qashar. Kecuali dia sholat berjamaah bersama ahlul balad, penduduk negeri. Contohnya seorang musafir singgah di sini, kalau dia sholat di masjid ini, mengikuti imam, maka dia sholatnya sempurna. Mengikuti imamnya. Kemudian beliau katakan, wa rajjaha Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala adama tahdidi muddati al-iqamah. Al-Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan bahwa seorang musafir ketika dia keluar dari negeri tinggalnya atau kotanya untuk suatu urusan di tempat tertentu dan sampai tempat tersebut, yaitu kota tujuannya, maka tidak ada batas maksimal berapa lama dia qashar. Tidak ada batasnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad saya kira sudah diterjemahkan. Kitab ini bagus sekali. Karena kitab ini penulisnya menyusunnya bentuknya bentuk sirah. Sejarah hidup Nabi SAW. Tetapi di sela-sela perjalanan itu ada syariat turun, maka beliau jelaskan fikihnya. Tentang turun, misalkan perintah sholat, beliau jelaskan. Turun tentang atau tentang safarnya Nabi SAW, beliau jelaskan. Jadi sirahnya dapat, fikihnya juga dapat. Ini bagus sekali. Barangkali yang mau membaca lebih lanjut sudah ada terjemahnya. Apa kata beliau? Aqaman Nabi SAW bi Tabuk 20 yawman yaksurus salat. Bahwa Nabi SAW pernah safar menuju Tabuk. Tabuk itu di daerah Syam, perbatasan dekat dengan Saudi Arabia kalau sekarang. Di sana beliau keluar untuk berjihad melawan pasukan Romawi. Yang Romawi kekuasaannya sampai pada negeri Syam. Termasuk Baitul Maqdis masuk ke dalamnya. Namun tidak terjadi pertempuran di sana. Maka beliau tinggal 20 hari Tabuk dan mengqashar salatnya. Yaitu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun yang 2 rakaat dan 3 rakaat maka tetap. Walam yakul lil ummah, dan beliau tidak mengatakan pada umatnya, itu para sahabatnya, sehingga mereka tidak meriwayatkan pada kita, la yaksurur rajulus salata idza aqama aktsar min dzalik. Hendaknya seseorang tidak mengqashar salatnya bila tinggal lebih dari 20 hari. Tidak ada ucapan itu. Sehingga tentang masalah ini sebelumnya menjelaskan difahami. Ketika Nabi SAW sampai 20 hari tinggal di Tabuk dan salatnya qashar dan tidak ada ucapan batasan itulah 20 hari atau kurang atau lebih,
menunjukkan bahwa itulah yang diajarkan kepada kita. Fikih sholat bagi musafir. Karena ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 3 hari maksimal, setelah itu sholatnya tidak qashar lagi. Ada yang sekian hari, tanpa batas. Dan hadis ini menjelaskan bahwa beliau sampai 20 hari masih qashar, menunjukkan bahwa itulah yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan lagi, walakin ittafaqat iqamatu hadhil muddah. Namun mereka semua sepakat bahwa selama 20 hari mereka itu tinggal di Tabuk. Bermalam di Tabuk. Membuat tenda-tenda. Wa hadhil iqamatu fi halis safar la takhruj an hukmis safar. Maka mereka tinggal di sana selama 20 hari menunggu, kemudian tidak pergi kemanapun, maka hukum yang berlaku bagi mereka tetap hukum safar. Hukum safar itu sholatnya qashar, dan bila Ramadan mereka tidak siam. Sawa'un talat au qasurat, baik itu waktunya lama atau waktunya sebentar. Idza kana ghairu mustautin wala azim 'alal iqamah bidzalikal mawdi'. Selama, ini catatannya. Selama orang yang safar tadi dalam waktu yang lama tersebut lebih dari 3 hari, bahkan bisa sampai 20 hari, selama ketika tinggal tempat tersebut dia tidak berniat untuk tinggal menetap di tempat tersebut. Tidak ingin menetap, tidak ingin menjadi warga di situ. Maka dia hukum safar. Seperti seorang dari kita mendapat tugas di kota lain, dimutasi. Ya, dia sudah punya rumah di kota asalnya dan sebagainya. Di sana hanya sebagai atau melaksanakan tugas saja. Karena selama ini mungkin hanya 2 bulan, mungkin 5 bulan. Sehingga tidak ada niat untuk menetap. Maka selama itu dia musafir. Mendapatkan rukhsah safar. Kecuali dia menetap di sana, ya, menetap di sana niatnya, maka dia hukum mustautin, itu hukum penduduk tempat tersebut. Maka rukhsah safarnya hilang dengan sebab niat. Intah kalamuhu, selesai ucapannya. Jadi ini penjelasan beliau rahimahullah taala dan umumnya para ulama dalam menjelaskan masalah ini. Lalu beliau katakan, itu penulis Syekh Dr. Muhammad bin Musa ta'ala, wa thabata anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aqama bi Azerbaijan 6 ashhur yaqsurus shalah. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendapat tugas ke Azerbaijan. Azerbaijan di mana itu? Pecahan Rusia ya. Jarak dari Madinah sangat jauh. Berapa lama? Beliau mendapat tugas dan tinggal di sana selama 6 bulan dan dia mengqashar salat. Wa qad hala thalj bainahu wa baina 'audatihi, dan beliau terhalangi oleh salju untuk bisa kembali ke Madinah. Ya. Di sini disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita apabila mendapatkan hadis Nabi SAW atau perbuatan sahabat, lalu perbuatan itu dilakukan oleh beberapa sahabat berikut, seperti Khulafaur Rasyidun yang 4, atau Abdullah bin Umar, atau Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, maka ini difahami oleh para ulama, itulah yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa?
Karena Khulafaur Rasyidun yang 4 diperintahkan kita semua oleh Nabi SAW untuk mengikuti mereka. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu disabdakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu apa yang beliau ajarkan selama sahih. Dan sunnahnya, ajarannya Khulafaur Rasyidun yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini langsung dari beliau. Adapun sahabat yang lain yang di antara kita sebutkan, ini ulama hadis sepakat bahwa mereka itu perbuatannya mirip dengan Nabi SAW, khususnya Ibnu Umar. Sampai dikatakan, kana Abdullah ibnu Umar ashbah bin Nabi SAW santan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kelakuannya sangat mirip dengan Nabi SAW. Jadi beliau menerapkan dalam kehidupan apa yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Sehingga beliau bawakan di sini. Karena demikianlah kebiasaan ulama memahami riwayat dari para sahabat. Kalau mereka menjelaskan itu, maka itulah yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Nah, di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu tinggal di Azerbaijan 6 bulan, tetap mengqashar salat. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala ariha alaina thalju wa nahnu bi Azerbaijan 6 ashhur fi Gaza wa kunna nusalli rak'atain. Kami, kata beliau, terhalangi oleh salju ketika diutus untuk berperang menuju Azerbaijan. Dan itu selama 6 bulan. Dengan 6 bulan dalam perjalanan di Azerbaijan diutus oleh khalifah untuk berperang. Dan kami sholat selama itu hanya 2 rakaat. Difahami 2 rakaat yaitu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini ucapan beliau langsung. Kemudian penulis katakan, wal mas'alatu tahtaj ila taqwallah azza wajal. Dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, solusi pertama yang harus ada pada diri kita masing-masing, ini bimbingan dari beliau, Ta'ala, adalah takwa pada Allah. Takwa kepada Allah. Karena maksud kita beribadah itu mencari dasar ilmunya sebagai bentuk takwa kepada Allah. Ingin diterima ibadah kita. Ingin diterima ibadah kita. Dan Allah firmankan di surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan Allah tidak menerima dari hambanya, yaitu amalnya, kecuali dari orang yang bertakwa. Dari yang bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan surat Al-Isra dalam masalah amal, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kau mengikuti amal yang kau tidak punya ilmunya. Sehingga difahami dari sini bahwa takwa itu ketika beramal harus tahu ilmunya. Dan ilmu tentang syariat itu kembali kepada wahyu. Tentang syariat kembali kepada wahyu. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana juga Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan dirimu wahai Muhammad SAW, ini Allah langsung mengatakan tentang Nabi kita SAW, kami jadikan dirimu di atas syariat ini. Minal amri, berdasarkan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah tentunya. Karena dia sendiri yang mengatakan itu. Fattabi'ha, ikuti syariat yang diperintahnya itu. Wala tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun, dan jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu tentang perintah tersebut.
Kenapa bila kita mendapatkan perbedaan pendapat tentang jarak safar, tentang lamanya safar, lalu kita kembali kepada pendapat-pendapat yang ada dan pendapat tentang fikih, tentang ibadah, itu disebut dengan mazhab namanya. Pendapat itu namanya mazhab. Jadi mazhab itu bukan kelompok. Ini perlu kita tahu, mazhab itu bukan kelompok, bukan ormas. Mazhab itu adalah pendapat ulama dalam memahami dalil. Dan mereka metode berpendapatnya itu masing-masing. Maka dikenal mazhab Abu Hanifah karena beliau rahimahullah menggariskan ini metode berpendapat memahami ayat atau hadis hukum. Mazhab Imam Malik beliau memberikan dasar ini cara memahami ayat atau hadis tentang hukum. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Laits, dan yang lainnya banyak. Mazhab itu banyak. Tapi yang dilanjutkan oleh penerusnya hanya 4 yang terkenal. Jadi metode berpendapat. Sehingga tidak boleh kita mengatakan yang paling benar mazhab Syafi'i, yang paling benar mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tidak. Karena mereka hanya menggariskan cara memahami dalil, ayat atau hadis hukum, bagaimana mengamalkannya. Oleh karena Imam Baihaqi rahimahullah, beliau menuliskan khusus tentang ucapan, kumpulan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya ucapan yang mengatakan apabila ada dalil atau hadis yang sahih dan ucapanku bertentangan dengan hadis itu, maka madhabku adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maksudnya kembali kepada dalil. Ini tentang madhab. Oleh karena beliau menyebutkan di sini petunjuk bahwa apabila kita mendapatkan banyak pendapat, agar ibadah kita diterima Allah itu dasarnya takwa kita. Dan takwa itu adalah menilai sesuatu dikembalikan kepada dalilnya. Ayatnya ada tidak? Dasarnya. Hadisnya ada tidak? Ada, cukup. Jangan mengatakan mazhab saya, mazhab fulan, bukan imam yang 4. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa itu berarti orang ini tidak paham metode dalam memahami dalil. Karena fulan ini bukan ulama yang diikuti. Ini sebagai contoh. Beliau katakan wal masalu tahtaj ila taqwa Allah azza wajal. Permasalahan ini yaitu menyikapi pendapat ulama tentang batas safar, berapa lama safar, butuh takwa kepada Allah. Faqad yatasahalu ba'du syabab al-muhajirin min biladihim. Sebagian orang, khususnya para pemuda yang keluar dari negerinya untuk safar, menggampangkan. Menggampangkan bagaimana? Fayaqsuruna lisanawat adida bihadil hujjah. Mereka safar ke suatu negeri, tinggal di sana bertahun-tahun, sholatnya cuma 2 rakaat saja. Alasannya dengan pendapat ini. Saya kan safar. Tapi di sana dia tinggalnya bertahun-tahun. Wahum qad istautanu wastajaru buyutan. Mereka tinggal di sana dan menyewa rumah bertahun-tahun. Wa farashuha bi ahsanil athas, dan rumah tersebut dilengkapi perabot-perabot rumahnya. Nah, secara penilaian orang awam, apakah itu musafir? Nyewa rumah, beli perabot lengkap, sofanya berbagai macam, dipannya. Tentu bukan musafir. Kalau musafir itu apa? Adanya. Wa yahtajuna annahum lam yujmi'ul iqamah. Dan mereka berdalil bahwa tidak berniat untuk tinggal di negeri tersebut. Oleh karena sebelumnya mengatakan, untuk menyikapi masalah ini kembali kepada yang namanya uruf. Apa itu uruf? Uruf adalah kebiasaan suatu kaum yang tidak menyimpang dari syariat. Tentang masalah ini ada kaidah utama.
ada kaidah utama. Jadi dalam fikih itu ada kaidah tentang niat, ada kaidah tentang hukum, ada kaidah tentang larangan berbuat jahat. Nah, ini macam-macam. Nah, dalam kaidah terkait dengan hukum suatu masalah, kaidahnya adalah al-'adatu muhakkamatun. Kaidahnya bunyinya al-'adatu muhakkamatun. Apa artinya? Kebiasaan suatu kaum itu menjadi dasar hukum. Oleh karena kita di sini, warga Cirebon misalkan, atau warga Jakarta dan sebagainya, seseorang kalau pergi ke Kuningan, nah ini Kuningan katakan 50 km, belum sampai pada kemarin jelaskan berapa? 80 kilo sekian, ya nggak? 80 km sekian. Tapi warga sini, orang yang pergi ke Kuningan itu safar bukan? Kami katakan, kebanyakan mengatakan safar, ya hukumnya menjadi hukum safar karena al-'adah muhakkam, menjadi dasar hukum. Lalu kalau seorang tinggal di negeri tertentu, kemudian seperti disebutkan tadi, kontrak rumah, beli perlengkapan semuanya, ya, yang dia kalau pindah repot, itu maknanya dia itu tinggal atau memang safar. Difahami? Ya berarti dia tinggal di situ. Hukumnya hukum tinggal. Nanti gitu. Jadi di sini beliau memberikan apa? Nasihat pada kita agar sisi takwa lebih diutamakan ke Allah. Itu melaksanakan sesuai dengan kecenderungan hati. Dan hukum yang berlaku. Jangan kemudian berprasangka baik pada diri sendiri. Karena berprasangka yang baik pada diri sendiri ini akan menyebabkan keburukan. Maka Allah berfirman di surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian berprasangka baik pada diri sendiri. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Ini bila kita belum tahu, maka bertanya kepada ahli ilmu. Melaksanakan perintah Allah SWT di surat Al-Anbiya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian pada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Baik, ini gambaran tentang berapa lama seorang musafir mendapatkan hak untuk menunaikan hak safarnya dari khususnya qashar sholatnya. Bisa diikuti jemaah? Ada gambaran? Mungkin di antara jamaah satu yang lain akan berbeda, tidak masalah. Ustadz, walaupun saya jelaskan begitu, saya tetap pendapatnya begini karena saya sudah dapatkan hadisnya, tidak masalah. Karena kita sifatnya apa? Sifatnya ilmu. Dan dalam masalah hukum itu tidak boleh memaksakan. Kaidahnya firman surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Bahkan mungkin suami istri bisa berbeda. Contoh, tentang masalah sholat. Suaminya kalau habis ruku, tidak, tangannya kembali lurus. Istrinya sedekat lagi. Beda atau sama berarti? Berbeda, tidak masalah. Sholat subuh, suaminya baca doa kunut, istrinya tidak. Tapi dia jadi makmum, akhirnya ikut di belakang. Lalu habis sholat berdebat. Tidak masalah. Karena ini wawasan ilmu. Wawasan ilmu. Baik. Kemudian poin yang enggak, dia katakan at-tatawwu' fis safar. Kalau kita sudah bisa ikuti. Sekarang apa hukum sholat sunnah ketika safar? Kita yang biasa ketika mukim di sini, sholat qabliyah ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, yang sebagian sudah kita bahas. Boleh tidak musafir melakukannya? Apakah sama dengan orang yang tidak safar atau punya hukum khusus? Nah ini perlu kita tahu. Beliau katakan, yajuzu lil musafir an yatanaffal an-nawafil al-mutlaqah kat tahajjud wal witr wat duha wa ghairu dzalika.
Seorang musafir dia boleh salat sunnah mutlak. Salat sunnah ada 2 macam jemaah. Ada salat sunnah mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu artinya berapapun selama pada waktunya. Contohnya duha. Waktunya kapan? Sejak terbit matahari setinggi 1 tombak sampai beberapa saat menjelang matahari di atas kepala. Itu waktu duha. Selama waktu itu silakan mau sholat berapapun boleh, tanpa batas. Waktu malam, ini waktu sholat mutlak untuk sholat tahajud. Berapa rakaat pun terserah. Selama waktu malam. Ini contoh. Nah, musafir boleh. Ketika waktu duha dia sholat duha, boleh. Ketika malam sebelum tidur dia sholat tahajud, atau bangun tidur dia sholat tahajud, boleh. Witir juga begitu. Kalau sholatnya mutlak. Termasuk sholat yang ada sebabnya. Apa sebabnya? Itu tahiyatul masjid contoh. Ya, contohnya tahiyatul masjid. Walau an yusalliyaha wa huwa 'ala ar-rahilah haitsu tawajjahat bihi. Bahkan seorang musafir boleh salat-salat tadi, tahajud atau duha, walaupun dia di atas kendaraannya. Jadi jamaah misalkan safar dari sini ke Surabaya, ambil perjalanan malam biar lebih cepat, atau naik bus, atau bawa kendaraan sendiri, atau naik kereta. Silakan sambil duduk dia sholat tahajud. Sholat tahajud. Dan sholat mutlak ini, sholat sunnah mutlak ketika safar ini, dia boleh menghadap manapun mengikuti arah kendaraan. Nanti akan disebutkan hadis-hadis tentang hal tersebut. Jadi kalau kita perjalanan malam misalkan, atau juga sebelum zuhur, silakan sholat sunnah yang biasa kita lakukan ketika di tempat kita. Jangan terhalangi sambil duduk. Itu kekhususan dari musafir. Beliau katakan walau an yusalliha wa huwa 'ala ar-rahilah haitsu tawajjat bi. Maka silakan dia salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraan itu mengarah. Boleh. Mau kendaraan arahnya ke utara, mau ke selatan, mau ke timur, mau ke barat, silakan. Salat. Dan kalau bisa kebiasaan kita salat-salat sunnah mutlak tadi, tahajud, witir, duha, jangan ditinggalkan walaupun sedang safar. Baik ketika sudah sampai tempat tujuan kita atau masih di perjalanan. Beliau katakan waqala al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya, bab man tatawwa'a fi safar fi ghairi duburi salawat wa qablaha. Bab orang yang melaksanakan salat-salat sunnah saat safar, bukan salat setelah salat 5 waktu atau sebelumnya. Ini khusus. Salat sebelum dan setelah wajib yang kita kenal dengan apa itu? Salat sunnah rawatib atau qobliyah dan ba'diyah, ini khusus. Ini tidak dikerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Nanti akan disebutkan hadis tersendiri khusus insyaallah. Imam Bukhari menyebutkan warokan Nabi SAW fi safar rakaatil fajr. Kecuali salat 2 rakaat fajar, yaitu sunnah fajar, Nabi SAW melakukannya. Apa maksud penulis membawakan Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Sahih bab, ini perlu kita tahu. Sebagian orang menyangka Imam Bukhari khususnya rahimahullah ta'ala dan imam hadis yang lain seperti Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Majah dan yang lainnya, rahimahullah ajma'in, mereka itu ulama hadis, tidak mengerti fikih, keliru. Ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis pada kita, yang saya sebutkan sebagiannya periwayat-periwayat hadis, mereka juga faham fikih.
Bahkan secara khusus Imam Bukhari, fikihnya, mazhab fikihnya ada pada setiap judul bab. Jadi beliau bawakan bab, Imam Bukhari mengatakan bab demikian. Ini artinya Imam Bukhari mazhabnya dalam masalah ini adalah disebutkan di bab tersebut. Itu singkat. Jadi maknanya mazhab Imam Bukhari dalam masalah ini adalah bolehnya sholat sunnah saat safar selain sholat sunnah apa tadi? Sunnah rawatib, kecuali 2 rakaat subuh. Itu maksudnya. Termasuk Imam Tirmidzi rahimahullah dia sering berkomentar. Ketika menyebutkan hadis, beliau komentari, menyebutkan fikihnya. Ini sebagai contoh. Kemudian beliau katakan warwa tahta hadzal bab. Lalu setelah menyebutkan bab ini menyebutkan beberapa riwayat di antaranya an Ummi Hani radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabi SAW yauma fathi Makkah igtasala fi baitiha. Bahwa Nabi SAW ketika Fathu Makkah, itu ketika beliau datang ke Makkah, mandi di rumahnya. Fasalla 8 rakaat, lalu sholat 8 rakaat. Fama ra'aitu shalla salatan akhafa minha, dan aku tidak pernah melihat dia sholat lebih ringan dari sholat-sholatnya itu. Ghaira annahu yatim ruku' was sujud, tapi beliau menyempurnakan ruku' dan sujud. Nah, di sini Nabi SAW ketika Fathu Makkah beliau safar. Tinggalnya sekian belas hari. Dan beliau sholat sunnah selain qobliyah dan ba'diyah tadi, 8 rakaat. Dan ini kata sebagian ulama waktu duha. 8 rakaat. Dan sholatnya ringan. Sholat ringan itu maknanya bukan cepat. Ini harus dibedakan. Ringan dengan cepat berbeda. Akan beliau katakan akhafa minha, lebih ringan dari itu, ghaira anna yatimmu ruku'a was sujuda, tetapi beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Di pembahasan tentang sifat sholat sudah kita sebutkan bahwa sholat khusyuk itu atau tumaknina itu adalah gerakan lebih dulu sempurna baru bacaan. Walau sekali sudah baru bergerak lagi. Itu ringan namanya. Bukan bacaan dan gerakan sama. Nah, itu bukan ringan tapi cepat. Ini sebagai gambaran. Kemudian juga hadis berikutnya an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu anna ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha bil-lail fi safar ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjat bihi. Kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau pernah menyertai Nabi SAW safar. Dan safarnya Nabi adalah untuk jihad. Beliau pernah melihat Nabi SAW salat subha. Apa itu salat subha? Salat subha itu dari kata tasbih. Itu istilah untuk kebiasaan orang yang rutin ibadah. Jadi ibadah juga disebut dengan tasbih. Maka katakan salat subha bil lail. Artinya salat tahajud di malam hari. Disebut dengan subha. Fis safar, ketika beliau sedang safar. Di mana salatnya? Di atas kendaraannya, itu ontanya. Kemanapun onta itu berjalan mengarah. Itu yang kita sebutkan. Jadi kalau kita salat sunnah ketika safar, maka silakan salat di atas kendaraan. Itu khususnya tahajud dan duha. Dan ini sunnah yang mulai ditinggalkan. Ada sebagian ulama menyebutkan satu tulisan judulnya sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan manusia. Termasuk sholat di atas kendaraan. Kalau kita kan ketika di kendaraan dalam perjalanan mau sholat canggung tidak? Canggung. Jangan, sholat.
sholat duha, sholat tahajud, sholat. Walau sambil duduk. Dan ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya yang beliau bawakan juga An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di sini Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW adalah kekasihnya. Jadi boleh laki-laki mengambil kekasih dari laki-laki lain. Kekasih itu bukan melampiaskan hawa nafsu. Kekasih itu adalah orang yang cinta dan sayangnya karena Allah. Kita harus punya. Cari. Yang dia ini selalu memberi manfaat untuk kita dan tidak mencari manfaat dari kita. Itu Khalil, kekasih. Sebagaimana Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Khalil, kekasih dari manusia. Kemudian beliau katakan, Ausani Khalili, kekasihku yaitu Nabi SAW memberikan wasiat kepadaku. Masih ingat apa itu wasiat? Ucapan berharga dari seseorang yang mulia kepada yang dicintai untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Itu wasiat. Makanya Nabi SAW karena cintanya pada umatnya, khususnya para sahabat, maka beliau banyak berwasiat. Nah, wasiat Nabi SAW pada sahabat itu juga wasiat untuk kita. Makanya carilah wasiat-wasiat Nabi SAW lalu kita amalkan. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi SAW, dan ketika dicintai oleh beliau berhak mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya? Yang pertama kata beliau, la ada'uhunna fi safar wala hadar. Agar jangan aku tinggalkan wasiat tersebut, 3 perkara tersebut, baik ketika aku safar atau ketika aku tidak safar. Apa itu? Rakaatai duha. 2 rakaat sholat duha. Jadi boleh tidak sholat duha tiap hari? Boleh. Tapi jangan mewajibkan. Sebagaimana sangat dianjurkan sholat tahajud tiap malam. Namun kita menganggap sholat duha itu seakan-akan sholat sunnah yang kadang-kadang sajalah. Nah, jangan. Ini diwasiatkan Nabi SAW pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wasaum salasati ayyam minasyahr, dan melaksanakan siam sunnah 3 hari tiap bulan. 3 hari tiap bulan. Kapan saja, silahkan kapan saja. Contohnya kemarin Syawal. Tidak harus awal itu dari tanggal 2 sampai tanggal berapa berarti? 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 6. Tidak harus. Kapanpun selama masih bulan Syawal. Demikian juga tiap bulan. Kapanpun selama masih bulan tersebut. Contoh sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Silakan siang 3 hari. Tidak harus tanggal 13, 14, 15, tidak harus. Namun sebagian ulama membawakan riwayat yang lain, sangat dianjurkan, yaitu disebut dengan Ayyamul Bid. Hari ketika purnama, ada hikmahnya. Ketika purnama itu, air laut sedang pasang, dan saat air laut pasang, kondisi darah manusia sedang, volumenya sedang meningkat, sehingga hawa nafsunya sedang besar, maka diredam dengan siam. Di antara hikmahnya. Wallahu a'lam. Yang kedua, 3 hari tiap bulan. Yang ketiga, anla anam illa ala witrin. Agar aku tidak tidur kecuali sudah sholat witir. Nah ini, tahajud itu tidak harus setelah tidur. Dan tahajud dengan witir itu terkait. Disebut tahajud karena sholat di malam hari, yang Allah sebutkan, fatahajjad nafilatan lak,
sholat tahajud dan sebagai sholat tambahan untukmu, disebut dengan qiyamul lail karena dikerjakan di malam hari, disebut witir karena jumlahnya ganjil. Agar tidak tidur kecuali sudah witir. Jadi boleh sholat malamnya sebelum tidur. Jadi kalau Bapak Ibu khawatir karena penat malam ini, maka sholat witir dulu 5 rakaat misalkan, silakan. Ketika bangun akhir malam, sholat lagi. Dengan catatan tidak witir lagi. Kenapa? Sudah disebutkan sebelumnya, sabda Nabi SAW, la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini juga sebagian kekeliruan yang perlu kita pahami. Kadang terjadi di Ramadan, imam sholatnya 3 rakaat, merasa 4 rakaat. Akhirnya nambah lagi 1 rakaat lagi, gitu kan. Berarti witirnya 2 kali. Cukup itu jadikan sebagai witirnya. Kemudian bagaimana? Tinggal sholat genapnya. Memang sangat dianjurkan witir itu dikerjakan di akhir sholat. Ya. Ij'alu min akhir sholatikum al-witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Nah ini sebagai penguat hadis yang terakhir ini adalah disebutkan agar aku tidak meninggalkan ketiganya baik ketika safar atau juga tidak safar. Yaitu sholat duha, siam 3 hari, dan sholat witir. Nah, selesai kita dari rukhsah safar khusus tentang qashar. Berikutnya saya akan masuk pembahasan tentang sholat jamak. Ini pembahasannya khusus. Dan karena waktu sudah masuk ke waktu isya, demikian barangkali apa yang baik saya berkait dan gunakan mengamalkannya, dan apa yang keliru saya maafkan yang ampuni sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.